ada peningkatan jumlah perkara korupsi yang disidangkan dan kenaikan jumlah tersangka. Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 orang pihak swasta sebagai tersangka. Setibanya di Kejaksaan Negeri Cilacap, tersangka dugaan korupsi uang pengelolaan dan pertanggungjawaban Paulus Andrianto kini langsung dimasukkan ke dalam ruang penyidikan Jaksa Pidana Khusus. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut saya korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan yang sudah diberikan kepada seseorang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau sekelompok atau instansi tertentu. Pencuri yang berlindung di balik jabatannya. Korupsi adalah suatu tindakan yang apabila dilakukan hanya menguntungkan beberapa pihak, namun sangat merugikan banyak pihak. Menurut saya, kondisi korupsi di Indonesia saat ini benar-benar parah. Karena dari beberapa artikel yang pernah saya baca, Indonesia salah satunya yang masuk peringkat 86 dari 198 negara. Apalagi sekarang ini sering terdengar terjadi korupsi di sana sini. Ternyata memang benar-benar parah. Menurut saya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun menurut saya juga upaya-upaya tersebut belum maksimal dilakukan karena faktanya sampai detik ini masih banyak kasus-kasus korupsi yang ada dan bahkan meningkat. Menurut aku belum sih, karena masih kita sering dengar korupsi di sana sini dari kalangan instansi tinggi sampai kadang-kadang sampai tingkat masyarakat kecil pun terjadi korupsi. Mungkin secara langsung untuk menghilangkan korupsi agak susah ya. Mungkin kita bisa coba dari perlahan, dari cara sebelum kita memilih seseorang untuk diberikan kepercayaan, kita berikan pengarahan atau training atau mungkin lebih ke pendidikan keamanahan dia atau rasa tanggung jawab dia. Dampak korupsi. Berikut beberapa di antaranya. Terhadap ekonomi, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa. Terhadap kesehatan, tingginya biaya kesehatan, dan naiknya angka kematian. Terhadap sosial dan kemiskinan, mahalnya jasa dan pelayanan publik, akses masyarakat miskin terbatas. Terhadap lingkungan hidup, menurunnya kualitas lingkungan, dan kerusakan hutan yang semakin meluas. Terhadap birokrasi pemerintahan, matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Untuk menanamkan, saya rasa dari sedini mungkin kali ya, dari mereka anak-anak muda sekarang udah ditanamkan pendidikan agama yang utama. Mereka bisa lebih mengetahui tentang tanggung jawab serta amanah kepercayaan apa yang telah diberikan kepada dia. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Sebaiknya kita menanamkan sikap-sikap itu sejak dini. Menurut saya dengan membangun pribadi yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan untuk generasi milenial juga bisa membangun hidup yang sederhana, mengutamakan kebutuhan di atas keinginan. Kalau harapan dari kita ya sebagai rakyat kecil, kalau bisa korupsi dituntas habis, dihukum sebesar-besarnya sesuai dengan
apa yang telah dia lakukan, sehingga benar-benar tidak terjadi lagi korupsi di sana sini. Korupsi adalah hal yang merugikan banyak orang dan negara. Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu contoh upaya yang adalah memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti korupsi. Perguruan tinggi memiliki andil besar dalam proses pendidikan anti korupsi ini. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.